Yayay. Jadi gini cuy ya, kemarin waktu di acara Parjo Peak Award itu ya, gue kemarin sempat posting di Instagram ada satu motor Inazuma yang bentuknya itu unik dan itu komennya banyak. Nah kemarin setelah gue lihat-lihat di Instagram ternyata ada yang bentuknya serupa juga dari basic yang motor yang sama Inazuma, tapi yang ini pemiliknya spesial nih cuy. Nah sebelum gue ajak ngobrol sama ownernya ya, kita lihat dulu spek ubahan yang udah dilakukan di motor Inazuma ini. Kita lihat lebih dekat, yuk. Oke, sekarang kita mulai dari bagian kaki-kaki. Kalau kalian lihat, ini adalah basic dari Inazuma yang kaki-kakinya masih mempertahankan bawaan standar ya. Suspensinya masih pakai bawaan standar, velg juga masih aslinya si Inazuma yang model Falang 3. Cuman di sini untuk bagian velgnya ini dicat ulang ya, atau di repaint menyesuaikan dengan motif warna body-bodinya. Untuk bannya sendiri ini pakai ban Michelin, ukurannya yang depan ini 120/70 ring 17, sedangkan yang belakang itu lebarnya 160/60 ring 17. Salah satu pembeda atau yang bikin motor ini kelihatan unik adalah desain body-bodinya nih cuy ya. Kalau dilihat sepintas, di satu sisi motor ini pakai fairing depan, jadi kayak motor balap gitu ya. Tapi di sisi lain fairingnya juga bentuknya unik. Stylenya itu ala-ala motor-motor Jepang gitu ya. Bisa dibilang kayak style-style Bosozoku. Tapi untuk urusan style ini nanti gue bakal tanya lebih detail sama owner ya, karena gue juga kurang paham. Ini untuk bagian fairing depannya terbuat dari bahan plat dan dibikinin bracket ya, supaya posisinya tinggi gitu cuy. Stangnya juga ini bentuknya apa ya, bisa dibilang kayak rabbit ears gitu cuy. Jadi dia agak nekuk ke bagian belakang. Untuk bagian tankinya ini masih tetap pakai bawaan standar. Bodi samping masih tetap standar, cuman untuk bagian jok ini juga udah di custom. Kalau di motor chopper, jok model kayak gini dibilangnya jok king and queen. Cuman untuk bagian belakangnya ini kalau kalian lihat ya, ini kayaknya sistemnya ke knockdown, jadi nggak dibikin mati kayak ala-ala motor chopper gitu ya. Jadi ini bisa dilepas pasang. Selain itu, kalau kalian lihat di bawah bagian mesinnya sendiri itu juga udah ditambahin undercoil ya, atau istilahnya cover mesin gitu. Dan di samping sisi kanan kiri mesinnya sendiri udah dipasangin crash bar. Pindah sedikit ke belakang, sebenarnya kalau untuk tampilan belakang yang bikin motor ini kelihatan unik adalah spakbornya cuy. Jadi spakbor bawaan standar itu udah dilepas dan diganti model pendek gitu ya, simple. Dan untuk lampunya sendiri juga udah pakai yang model custom, karena kalau model aslinya Inazuma bentuknya dia menyatu dengan bodi belakang gitu cuy. Untuk memperkuat kesan style Jepangnya gitu ya, ini di bagian senderan kursinya ada tulisan Jepang gini, kanji. Dan sebenarnya ini ada kayak bandana gitu. Ini kayak ornamen-ornamen Jepang juga. Jadi emang kelihatan sangat Jepang sekali. Dan di bagian belakang sini sebenarnya gue ngeliat ada bike rack gitu cuy. Jadi bisa buat nyimpan barang. Walaupun gue nggak tahu ya, ini beneran dipakai atau cuman ornamen tambahan doang, pemanis gitu. Bagian knalpot ini juga menjadi salah satu daya tarik ya, dimana bentuknya kalau kalian lihat ini bentuk sensornya panjang dan ngacung dia ke atas. Iya, jadi ya ciri khasnya style banget ya, yang model-modelnya unik gitu. Dan ini knalpotnya dia ada dua ya, kiri kanan, karena emang basic ya si Inazuma sendiri dia juga udah 2 silinder. Gue penasaran nih pengen dengerin suaranya, kita nyalain ya. Ya gue cukup kaget ya denger suaranya motor ini, karena ini bisa dibilang salah satu motor yang udah pakai knalpot aftermarket tapi suaranya halus banget cuy, suaranya ngebas banget ya. Dan ya gue rasa kalau misalnya untuk dipakai harian ini suara knalpotnya masih termasuk yang sopan banget. Gue nggak tahu ya apa emang dari konstruksi knalpotnya atau memang karakter mesinnya si Inazuma ini yang memang udah sopan gitu cuy. Oke, sekarang gue jadi penasaran pengen nyobain posisi duduk atau sitting posture di motor ini ya, karena emang posisi stangnya sendiri bentuknya juga agak nggak biasa dan fairingnya yang cukup tinggi. Sekarang kita naikin ya. Wow. Ini rasanya sangat unik. Jadi kalau untuk posisi duduk atau joknya sebenarnya masih sama kayak motor Inazuma pada umumnya ya. Jadi nggak terlalu tinggi, ciri khasnya emang si Inazuma banget.
posisi footstep juga masih seperti standarnya. Cuman di sini untuk bagian stangnya memang agak unik karena dia posisinya itu agak tinggi dan mundur ke belakang gitu cuy. Terus untuk bagian fairingnya sendiri, tadinya ini gue pikir bakal ngalangin pandangan, tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Ini posisi duduknya nyantai banget sih ya. Apalagi jok belakangnya tinggi dan ada sandarannya, jadi yang si penumpang belakang juga harusnya duduknya nyaman. Spionnya juga ya, aslinya itu kan dia untuk posisi spion ada di sini, ada di stang ya maksud gue. Ini juga udah diganti, dia nempel di bagian fairingnya sendiri. Cukup nyaman sih sebenarnya ya. Oh, ada klaksonnya ternyata. Kita nyalain klaksonnya ya. Untuk urusan lampu-lampu, karena emang motor ini katanya sih dipakai untuk harian gitu ya. Untuk lampu depannya ini atau headlamp ini menggunakan 2 buah lampu headlamp yang ukuran cukup kecil. Ini mungkin 3,5 inci ya. Di sebelah kanan ini ada grillnya buat nutupin si lampunya. Ini emang stylenya beda sebelah gitu ya, jadi asimetris. Dan ada lampu tambahan juga di bagian segitiga bawah. Ini lampu LED. Jadi kalau misalnya untuk keperluan jalan malam mungkin biar ada lampu ekstra tambahan gitu yang bikin penerangan makin oke. Untuk lampu sen sendiri yang bagian depan ini nempel di bagian fairing. Ini bentuknya kecil dan ini udah LED juga. Sedangkan untuk lampu belakangnya itu pakai produk aftermarket yang model lampunya itu ada 2 biji kiri kanan gitu cuy. Oke, itulah kurang lebih spek soal motor Inazuma ini yang bisa gue bahas ya, kelihatan dari luarnya. Tentu aja untuk tahu lebih dalam soal motor ini gue bakalan ngobrol langsung sama ownernya. Apa nama stylenya dari motor ini yang modelnya unik dan apa alasan beliau nge-custom motornya dengan model seperti ini. Langsung aja gue panggil ownernya. Ini dia tamu spesial gue, bukan orang sembarangan cuy, ini pasti gokil banget. Yuk langsung kita ajak ngobrol ownernya. Oke cuy, di samping gua sudah ada tamu spesial. Berry Prima. Bukan deh. Coba ngelucu gua. Aduh, mampus deh gua nih. Ya nggak apa-apa lah. Bro, apa kabar bro? Baik, Mas Ateng. Aduh, ini stand up comedian yang mewakili keresahan anak-anak motor. Ya bisa dibilang gitulah. Oh ya, tapi sebelumnya buat teman-teman di sini ya, mungkin siapa tahu belum tahu, Mas Berry ini apa ya? Emang udah main motor udah lama sebenarnya Berry kan? Kalau main custom 2014 ya. Oh, udah lama. Kalau main custom doang. Tapi kalau motoran udah dari dulu. Motoran mah cukup lama lah. Saya dulu SMA balap liar. Ya biasalah anak muda kan. Kalau dulu balap liar keren lagi. Trek-trekan. Ya makanya zaman dulu, SMA dulu kayaknya kayak nggak dicapai-capain ya dulu ya. Belum. Dulu ya cewek dulu ya duit sama harga diri bengkel. Iya. Kalau buat cewek kayaknya masih terhormat ya. gitu ya. Kalau sekarang masih terhormat juga kok. Masih kok. Gitu. Cuman ya bertiga aja naik motor. Iya. Motor pertama apa yang lo kasih? GL Pro Neotech tahun 97. Jadi awalnya Japstyle. Awalnya Japstyle. Kan baru 2014 kan eranya itu kan, era-eranya itu kan. Dan sekarang lihat motoran. Sekarang udah, bikin ini. Udah dalam banget nih kalau di dunia perskenaan nih. Aneh. Motor aneh. Ini stylenya apa sih? Gue jujur ya, gue sendiri nggak ngikutin yang kayak gini ya stylenya ya. Sebenarnya orang umum menyebutnya stylenya Bosozoku lah. Bosozoku kan geng motor dari Jepang kan. Culture-nya seperti apa di Jepang gue juga nggak begitu tahu. Intinya gue bikin motor kayak gini karena gue suka nonton sebuah anime era 80-an. Judulnya Great Teacher Onizuka. Dia tuh guru SMP, umur 22 tahun, mantan Bosozoku, mantan gangster. Dia mantan gangster, kan gangster-gangster gini kan SMA kan? SMA, terus lulus, main motor kayak gini juga, terus akhirnya dia melamar kerja jadi seorang guru di SMP. Oh, motornya gini? Motornya gini. Nah itulah yang bikin, ini kayaknya keren nih punya kayak ginian gitu. Ini lu bangun di mana sih? Ini di Purwokerto, namanya Daeng Custom Mastery. Daeng tapi di Purwokerto. Iya, gue juga nggak tahu dia orang Makassar atau bukan, tapi bahasa Jawanya fasih. Bahasa ngapaknya fasih. Mas Iing namanya. Ini waktu dibikin lu bawa konsep lu dong berarti kan? Iya. Terus dia bingung nggak gitu? Ini apaan sih gitu? Nggak, bingung. Dia bingung maksudnya. Dia tahu konsep ini, cuman bingung kenapa lu bikin kayak gini. Terus? Emang lu siap? Siap apa? Siap dicela gitu? Ya gitu kan, maksudnya kan nggak banyak yang kayak gini. Tapi beneran dicela? Pas lu pakai gini? Sejauh ini dicela sih baru dari teman-teman terdekat. Kalau untuk posisi duduk nih ya, ini kan motor
Gua ngeliat di Instagram lu sering touring. Ya. Ini lu pakai touring nggak sih? Belum. Oh, belum. Tapi ya? waktu gua dari Purwokerto gua bawa ke Jakarta, gua ridingin. Lu ridingin? Gua ridingin lewat Pantura. Posisi duduk ya? Kan stangnya gitu. Itu nyaman lu pakai? Nyaman. Yang nggak nyaman kalau macet, Mas Ateng. Kenapa? Berat. Kan radius puternya kan jadi berat kan karena ini kita kecil kan. Jadi gini nih, mentok tete nih. Itu tuh. Dan kalau waktu gua touring kan belakang bawa tas gede. Jadi bisa nyender. Beneran gini naik motor nih, beneran jauh. Gini. Tas gua gede, Mas Ateng. Oh iya, ada tasnya di sini. Duffel bag nih gua taruh di sini di jok belakang. Dia kan agak gembung. Jadi beneran duduk tuh beneran begini. Jadi bukan chopper ya? Tapi bukan chopper dan bukan NMAX. NMAX kan gini juga. Iya, kan? betul. Tapi saya bisa nyender gini nih duduknya. Enak banget. Lu budget habis berapa? Kan mungkin sekitar 25-30 lah, segituan. 30 ya? Sosok lah ya? 25 lah, 25. Segituan. Tapi ngomongin soal Inazuma ya, lu kenapa pilih Inazuma? Lu kan udah punya Inazuma. Betul. Jadi dia punya Inazuma sebenarnya sebelumnya ya? Betul, saya punya. Udah pakai, terus lu pakai Inazuma lagi? Beli. Iya. Karena pertama gue udah ngerti kompleksitasnya Inazuma ini seperti apa. Jadi kalau trouble, harusnya gue bisa nanganin sendiri. Alasannya itu kedua karena memang sanggupnya baru beli itu. Sanggupnya baru beli ini. Percaya banget gue. Bener, Mas Ateng. Percaya. Nah, kalau ada mah saya pasti ngambil yang lain gitu. Tapi belum ada uangnya. Ada rencana lu mau custom lagi nggak sih? Kalau bentuk sih mungkin gini aja sih udah puas. Cuman saya lebih pengen nambah silinder. Biar suaranya lebih beneran real gitu. Ya walaupun di Jepang, di Jepang sendiri banyak pakai 2 silinderan kayak GS 400. Dan banyak juga yang pakai 2 tak. Cuman gua ngerasa kayaknya 4 silinder lebih enak deh. 4 silinder? Pengennya sih. Tadi suaranya halus banget cuy. Suaranya halus. Kenapa pakai knalpot aftermarket atau lu custom? Ini adalah knalpot bikinan warga kebanggaan Purbalingga. Dan gue sengaja nggak mau terlalu berisik karena memang gua memang bikin ini tadinya untuk main dalam kota, Mas Ateng. Tapi kayaknya akan keluar kota. Oh gitu. Jadi biar nggak usah aneh-aneh lah. Satu lagi nih yang gue mau nanyain. Itu trompet buat apa? Klakson dong. Iya betul itu klakson. Cuman maksudnya emang orang-orang di jalanan itu budek apa? Emang tadinya ini buat gaya aja karena kalau di Jepang juga banyak yang pasang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kepake nih. Pas kemarin gue bawa pulang. Kan Pantura tahu dong. Bis, truk. Enak tuh buat salip-salipan. Wah, begitu. Lo klakson minggir. Minggir. Pas dia lewat, dah motor kirain bis juga gitu. Ini nih, udah jatuh. Sekali. Oh, udah jatuh? Udah jatuh, tapi jatuh goblok. Jatuh bego? Jatuh bego. Saya bawa ke tempat om-om Inazuma lah, Inazuma owner lah. Oh, om-om Inazuma, ya. Cobain dong, Kenapa masih ada om-omnya sih? Ntar dulu nih. Karena memang om-om. Karena di komunitas itu saya paling muda kayaknya. Nah, pas lagi napak, pijakannya nggak rata. Oke. Jadi, bleng. Jatuh. Nggak apa-apa, tapi aman, cuman lecet doang kan. Jatuh bego? Jatuh bego lah. Banyakan yang ngetawain apa yang nolongin? Yang ketawain dong, sudah pasti. Ketawain dulu lah. Masa orang jatuh langsung ditolongin? Bukan Indonesia banget itu. Oke, intinya buat teman-teman, kalau mau modif kayak gini, ya itu tadi ya. Lu mesti bermental. Ya, karena siap-siap dikatain orang. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya emang itu lu suka dan lu banget, emang betul. Ya lakuin aja karena prinsipnya nge-custom lu sebenarnya bukan bikin tampilan motor lu jadi lebih keren atau jadi lebih mahal, tapi custom itu adalah bikin motor lu jadi lu banget. Nah, itu. Oke. Ber, terima kasih ya. Lu udah meluangkan waktu. Terima kasih juga sudah boleh. Lu flight ke London jam berapa? Bentar lagi sih. Iya, makanya nih. Saya telat berangkat dulu ya. Udah, Bro, thank you. Siap, Mas, thank you. Kita Samorian dong. Boleh, kapan-kapan diajak. Saksinya banyak loh. Wah. Ya, bangun. Saksinya banyak loh. Ntar gue bawa Benny gue ada Benny, ya kan? Si Benny. Gitu. Ya udah, thank you ya. Mas Ateng, terima kasih. Siap. Intinya gue bikin motor kayak gini karena gue hidup wibu. Wibu gue tuh wibu tau. Wibu gue.